Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Jamaah majlis kajian, majlis ta'lim Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus majlis ta'lim, pimpinan beserta anggotanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan bersyukur padanya atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga saat ini kita diperkenankan masuk ke dalam salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tentu sebagaimana yang sudah termaktub dalam hadis-hadis Nabi, di mana Rasul menegaskan tentang amal saleh yang bernilai mulia di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang amat sangat disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan rangkaian keberkahan akan turun dalam kehidupan kita jika kita betul-betul berusaha untuk mengukir kesalehan, kepatuhan, ketaatan, ibadah yang banyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut, termasuk dengan memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada riwayat sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, itu dikabarkan ketika masuk 1 Zulhijjah dan seterusnya, mereka berangkat ke pasar dan berjalan menuju pasar sambil mengumandangkan takbir, sambil mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang disebut dengan takbir mutlak, yaitu ketika selesai sholat dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10, setiap selesai sholat baiknya adalah mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada banyak fadilah-fadilah yang kita dapatkan, bahkan ada ulama yang menyatakan salah satu di antara banyak fadilahnya itu adalah barakah fil umur, mendapatkan keberkahan dalam umurnya. Kemudian zadallahu fi mali, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan hartanya. Bisa saja ditambah hartanya dalam bentuk fisik, hartanya bertambah, atau ditambah hartanya artinya ditambah nilai keberkahan pada hartanya tersebut. Maka jangan sia-siakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Lakukanlah amal-amal yang terbaik, termasuk dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah saum, memperbanyak bantu orang, memperbanyak beristighfar, memperbanyak mengingat-ingat akan dosa, berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas tentang kurban sebagai lambang takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang yang betul-betul berkurban itu adalah orang yang sejatinya memiliki rasa cinta yang begitu besar, begitu sempurna, begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan demikian dia rela mengorbankan apapun demi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terlihat pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim ini termasuk nabi yang cukup banyak namanya disebut dalam Al-Quran. Jika ibu-ibu periksa dalam Al-Quran, itu akan ditemukan sebanyak 69 kali nama Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Quran. Terbanyak nomor 2. Nabi yang paling banyak, nomor 1 yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu namanya disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 136 kali. Paling banyak. 136 kali. Nama Nabi Musa disebut dalam Al-Quran. Nomor urut 2-nya Nabi Ibrahim alaihissalam. 69 kali. Dan nama Nabi Ibrahim ini tersebar di sekitar 24 sampai 25 surat. Dari 69 kali disebut. Nomor urut yang ketiga yang sering disebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebanyak 58 kali. Nah, Ibrahim alaihissalam ini disebut karena memang banyak jejak yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Terutama jejak tauhid. Jejak tentang keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendapatkan julukan sebagai Imamul Muwahhidin, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Walaupun sejatinya seluruh nabi-nabi yang Allah utus di alam raya ini dakwanya satu, dakwanya tentang tauhid. Seluruh nabi-nabi mengajarkan tauhid, tentang keimanan kepada Allah, tentang berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Ibrahim dia mengatakan hanifam muslima, saya muslim yang hanif. Nabi Yusuf doanya apa? Tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah aku muslim. Doa Nabi Yusuf itu. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, dan jumpakanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Itu doa Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Adam dan seterusnya itu juga membawa misi nilai-nilai tauhid. Karena memang seluruh nabi dakwanya itu saja, satu, nilai tauhid. Hanya Nabi Ibrahim, beliau adalah nabi yang memviralkan tauhid. Jadi tauhid itu diviralkan oleh Ibrahim alaihissalam. Karena pada waktu itu dia berhadapan dengan penguasa yang zalim, Namrud. Kemudian dia berhadapan dengan kaumnya yang sudah melampaui batas, menyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim di masa remajanya itu, dia berpikir tentang apa yang dilakukan oleh kaumnya. Dia tidak menerima apa yang dibuat oleh kaumnya, yaitu menyembah berhala. Patung yang dibuat oleh tangannya, kemudian mereka meminta kepada patung itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berusaha untuk mencari. Jadi dari proses pencariannya Allah abadikan dalam Al-Quran. Ibu-ibu bisa buka surat Al-An'am ayat 76 sampai 79 yang akan kita kupas di awal ini. Nanti kita akan beranjak pada surat-surat yang lain dan pada ayat-ayat yang lain. Surat Al-An'am 76 sampai 79. Surat yang ke-6 ya. Surat yang ke-6 ayat 76 sampai 79. Di situ Allah mengabadikan tentang proses Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Agama Islam ini agama yang salah satunya memerintahkan kita untuk betul-betul menggunakan logika kita juga. Ibrahim itu dengan akal yang Allah berikan,
Dia berusaha untuk merenung dan berpikir tentang siapa Allah itu. Sehingga akhirnya dia menemukan siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dikisahkan ketika Ibrahim alaihi salam, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban, ketika dia lihat malam, ketika malam itu tiba, hari mulai gelap, datanglah malam, Ibrahim alaihi salam melihat bintang. Qala hadza rabbi, dan dia mengatakan ini Tuhanku. Kalau dia bandingkan sama patung, pasti dia mengatakan lebih bagus ini bintang. Karena patung dia tahu ini dibuat sama mereka benda mati. Bintang dia lihat bintang tidak ada yang buat ini. Dia belum tahu siapa yang buat. Dia lihat bintang itu bersinar di malam hari. Dia bilang mungkin saja ini Tuhan saya. Terus ternyata falamma afala, ketika bintang itu tenggelam, tidak terbit kembali, redup bintang tersebut. Qala la uhibbul afilin. Saya tidak suka terhadap yang redup itu, yang hilang dari pandangannya. Karena bagi Nabi Ibrahim dalam pemikirannya, Allah itu tidak pernah sirna. Allah itu selalu ada dan terus ada. Pencipta itu selalu ada dan terus ada. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim melihat yang lebih besar daripada bintang dalam pandangan matanya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Dia lihat rembulan yang sinarannya lebih besar daripada bintang. Dia mengatakan, oh mungkin ini. Ya. Ini Tuhan saya. Namun setelah itu falamma afala, ternyata ketika datang waktu pagi, dia tidak menyaksikan lagi rembulan tersebut. Yang dia lihat begitu indah bersinarnya di malam hari. Apa yang dia ucapkan? Fa illam yahdini rabbi. Jika aku ini tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, la akunanna minal qaumid dalin. Maka aku akan menjadi bagian daripada orang-orang yang tersesat. Perhatikan ucapan Nabi Ibrahim yang berikutnya, yang kedua. Dia sudah mulai mengatakan, ini pasti ada yang punya. Kalau aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, aku bakal menjadi orang yang sesat. Dalam firman Allah surat Al-An'am ayat yang ke-77 ini jelas buat kita bahwasanya kita ini tidak mungkin dapat petunjuk kecuali dari Allah. Tugas kita memang cari petunjuk, Bu. Tugas kita menjemput hidayah atau petunjuk itu. Tetapi sampainya kepada kita itu haknya Allah. Ya. Jadi kita patut bersyukur kalau kita merasa kita sudah mendapatkan hidayah. Kenapa? Kita dapat hidayah bukan karena hebatnya kita dan bisanya kita, bukan karena ibadahnya kita, tapi karena Allah yang kasih. Nabi Ibrahim dia ucapkan, kalau Tuhanku tidak memberikan hidayah padaku, la illam yahdini rabbi. Kalau Tuhanku tidak memberikan hidayah padaku, aku jadi sesat. Makanya kita, Bu, setiap kali kita sholat, kita bacakan ihdinas siratal, minimal 17 kali itu kita minta sama Allah diberikan hidayah yang lurus. Dan kita minta terus. Tiap hari tidak pernah bosan kita minta. Kenapa? Karena hidayah ini dia bisa pergi. Kapan perginya? Ketika kita sudah bergelimang dengan banyak dosa, aneka maksiat, kedurhakaan mulai sering kita lakukan, maka perlahan-lahan hidayah itu akan menyingkir dari kehidupan kita. Akhirnya menjadilah kita sebagai orang-orang yang tersesat. Makanya kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kan dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nikmat terindah yang ada dalam kehidupan kita itu apa? Hidayah, Bu. Ghairu maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Bukan jalan-jalan orang-orang yang engkau benci ya Allah.
Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Kan kita bilang kita jangan sampai berada pada jalan orang-orang yang tersesat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, dia masih penasaran. Dia lihat matahari. Maka dikatakan pada surat Al-An'am ayat yang ke-78 itu. Ketika Nabi Ibrahim falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia lihat itu matahari terbit dengan gagahnya di pagi hari itu, dia bilang ini Tuhan saya, ini jauh lebih besar. Tetapi falamma afalat, tetapi ketika matahari itu di sore hari terbenam dan tak muncul dan hari kembali gelap, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri daripada apa-apa yang kalian persekutukan. Maknanya apa? Maknanya kita ini tidak boleh bergaul, bersahabat, dekat-dekat dengan orang-orang yang suka menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim dia bilang sama kaumnya, saya berlepas diri daripada apa yang kalian persekutukan. Saya nggak bakal mau ikut-ikutan. Nggak mau gabung. Ya. Duduk sama teman yang suka hobi baca ramalan. Lama-lama pingin coba-coba. Pas nyoba-nyoba, pas bener. Wih, kok cocok ya? Akhirnya yang tadinya tidak percaya mulai setengah percaya. Lama-lama jadi percaya. Ya. Nabi Ibrahim dia mengatakan inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri daripada apa yang kalian persekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hanya mau menghadapkan wajahku kepada fataras samawat, kepada Dia pencipta langit dan bumi. Fatara itu adalah pencipta yang tidak ada yang dapat menandingi ciptaannya. Langit sama bumi ini tidak ada yang dapat tandingi. Dan hanya Allah yang mampu melakukannya. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, saya hanya mau berserah diri kepada yang menciptakan langit dan bumi. Termasuk yang menciptakan matahari, rembulan, dan bintang gemintang itu. Hanifan muslimah, dan saya mau jadi muslim yang hanif. Apa itu hanif? Lurus. Karena ada orang muslim, dia tidak hanif. Dia muslim, tapi tidak hanif. Tidak lurus. Kadang melenceng ke kanan, kadang ke kiri. Berarti dia tidak hanif. Jadi kalau jadi muslim, harus hanif. Harus fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ikrar Nabi Ibrahim, hanifam muslimah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak menjadi bagian orang yang musyrik. Orang itu akan aman dari kemusyrikan jika dia betul-betul menjadi muslim yang hanif. Kalau dia muslim yang hanif, insya Allah dia tidak akan masuk pada ranah kemusyrikan. Dan tidak akan dekat-dekat dengan hal-hal yang bernuansa musyrik. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah Nabi Ibrahim dapat julukan sebagai Imamul Muwahhidin, pemimpinnya orang-orang bertauhid. Dia mempertahankan nilai tauhidnya sampai dia melewati ancaman-ancaman yang begitu keras yang dia dapati dalam kehidupannya. Sampai nyawanya menjadi taruhannya. Sehingga akhirnya dia dilemparkan ke kobaran api, tetapi dia tidak merasakan panas dikarenakan dia membaca doa. Sebelum dilempar, dia baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah mengatakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api tersebut, dia tidak merasakan panas sama sekali. Karena api yang Allah perintahkan itu yang
hukum asalnya panas menjadi dingin khusus untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena dia ucapkan hasbunallah wa ni'mal. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan dan ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam ini itu sudah terbukti dan dia melewati ujian yang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Maka Nabi Ibrahim itu julukannya cukup banyak. Selain mendapat julukan sebagai Imamul Muwahhidin, dia juga mendapatkan julukan sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Kemudian dia juga mendapatkan julukan sebagai nabi yang jujur, Siddiqan Nabiyya. Itu di Quran disebut Nabi Ibrahim itu sebagai Siddiqan Nabiyya, nabi yang jujur banget, Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia juga mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Khalil. Jadi kata Siddiq itu Allah sematkan pada Nabi Ibrahim, Siddiqan Nabiyya. Kemudian Allah juga katakan kepada Nabi Ibrahim dia sebagai Khalil, Al-Khalil, kekasihnya Allah. Jadi Allah di Al-Khalil itu, Ibrahim Al-Khalil itu bukan Ibrahim namakan dirinya. Dan bukan julukan dari kaumnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang kasih julukan langsung dalam Al-Qur'an. Wattakhadha. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala menunjuk dan mengangkat Ibrahim itu sebagai Al-Khalil. Apa itu Al-Khalil? Kekasih yang tiada tara. Itu Al-Khalil. Jadi kalau ada orang dia punya kekasih dan dia sayang sama kekasihnya sampai dia simpan dalam relung hatinya paling dalam, itu disebut dengan Al-Khalil. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu, ada beberapa sahabat Nabi itu kalau mereka panggil Nabi dengan sebutan Khalili, kekasihku. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Itu kalau mereka meriwayatkan hadis dari Nabi, mereka mengatakan, aku telah dinasehati oleh Khalili, oleh kekasih hatiku. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyatakan Nabi Ibrahim itu sebagai Al-Khalil. Kekasih sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kasih itu? Karena begitu besar, kokoh dan kuat cintanya Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan dengan Ibrahim alaihissalam tidak pernah bantah apa yang Allah perintahkan padanya. Bukan hanya tidak pernah bantah, tidak pernah nawar. Tidak pernah bertanya mengapa dan kenapa. Tidak pernah minta keringanan. Itu Ibrahim alaihissalam. Semua dia jalani dengan betul-betul baik. Totalitas. Inilah nilai awal pengorbanan yang ditunjuki oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah perintahkan padanya bawa anak dan istrinya di tempat yang cukup jauh. Ini tempat belum pernah didatangi dan disurvei sebelumnya. Kalau sekarang kalau mau pergi kita survei dulu. Mak-mak majlis taklim mau bikin acara, itu ada tim survei dulu, ya kan? Nanti tim surveinya pulang bikin laporan dulu. Setelah disetujui baru berangkat. Ini Nabi Ibrahim disuruh bawa, ini dibawa dari Palestina. Itu Hajar alaihissalam itu melahirkan Ismail di Hebron, Palestina. Jaraknya 1.500 kilo dari Mekah. 1.500 kilo, Bu. Zaman itu kalau naik onta itu butuh waktu 40 hari baru sampai. Kalau naik keledai itu 60 hari. Agak lambat sedikit. Onta itu ibaratnya Mercy dah. Ya, keledai ya kendaraan sejuta umat lah. Ya. Itu keledai dia 60 hari. 2 bulan baru sampai. Kalau jalan kaki, Bu, berbulan-bulan baru sampai. Allah perintahkan dibawa. Dan waktu itu riwayatnya jalan kaki. Kalau memang ada riwayat mengatakan naik onta atau naik keledai, berarti lama juga. 40 hari sampai 2 bulan.
lewati alam terbuka, Bu. Kagak ada pesawat, kagak ada bus. Berangkat itu. Dan lagi, itu Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, kagak boleh ngobrol. Nggak ngomong, Bu. Ibu bayangin nih kalau semuanya naik onta atau keledai 40 sampai 60 hari, jalan kagak ngomong. Ibu sama suami nih di rumah, ketemuan, masuk kamar nggak ngomong. Hah? Duduk nonton TV kagak ngomong. Kayak apaan tuh? Dan memang itu Allah perintahkan diem. Nabi Ibrahim diam. Jadi yang ngomong. Satu-satunya kalimat yang keluar dari Nabi Ibrahim itu nanti setelah sudah sampai di lembah Mekah itu. Di lembah Ka'bah itu sudah sampai di situ baru ngomong itu. Itu pun cuma satu kata, naam, iya. Jadi ketika sampai di tempat tersebut, itu tempat sepi, Bu, gak ada orang sama sekali. Kagak ada tetangga. Emang Bintaro enak, tetangga banyak. Gak ada tetangga, Bu. Sampai di situ, Allah perintahkan letakkan di tempat itu. Setelah diletakkan, Allah katakan kepada Ibrahim, balik badan, pulang. Dan Ibrahim alaihissalam patuh. Dan dia tidak tanya sama Allah, ya Allah kenapa harus di sini? Kenapa saya harus berangkat tinggalkan mereka? Kalaupun harus berangkat berapa lama saya pergi? Kapan saya boleh balik? Gak ada tanya. Dan tidak minta keringanan juga. Ya Allah geser dong tempat. Gak kayak kita. Kita suka minta keringan. Sholat minta qasar. Ya kan? Minta jama. Kan? Ada jama. Kita umat Nabi Muhammad banyak keringanan. Alhamdulillah. Dikasih banyak keringanan sama Allah. Nah ini. Dijalanin tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia balik badan. Melangkah meninggalkan Hajar. Dan Ismail alaihi wassalam. Hajar kejar dia dari belakang. Kata Hajar, ya Ibrahim, atatrukuna, wahai Ibrahim suamiku, apakah engkau memang benar-benar mau tinggalkan kami di sini? Biwadin, di lembah, la insun wala syai'. Di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada apapun. Itu ucap, itu kisah ini ada dalam kitab hadis Imam Bukhari. Nabi ceritakan kepada sahabat-sahabat Nabi. Waktu itu Hajar mengatakan, ini tempat wahai Ibrahim, ini manusia kagak kelihatan. Dan apa-apa tidak ada. Minimarket kagak ada, warung Madura nggak ada di situ. Nabi Ibrahim tidak jawab, Bu. Tetap melangkah. Jalan aja. Dalam riwayat hadis itu kisahnya, itu faraddada miraran. Itu Hajar alaihissalam mengulang-ulang pertanyaan tersebut berkali-kali, Bu. Pertanyaan yang sama diulang-ulang. Dia bilang, ini berapa lama kau pergi? Bekalnya cuma secukupnya ini. Kau tega tinggalin kami di sini. Terakhir Hajar akhirnya bilang sama Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Allahu amaraka bihadza. Dia bilang, apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Itu pertanyaan Hajar yang terakhir. Ibrahim alaihissalam dia menghentikan langkahnya dan keluar suaranya, Bu. Naam. Hanya keluar itu saja. Iya. Nggak ada penjelasan berikutnya. Hajar juga nggak bilang, cuma itu jawaban lo. Nggak bilang begitu juga. Hajar alaihissalam ketika dia dengar Ibrahim menjawab, ya, ini Allah yang suruh. Apa kata Hajar?
Izan, izan la yudayyi'una. Jika begitu wahai Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Itu hebatnya Hajar. Jadi dia punya tawakalnya yang begitu tangguh, begitu kokoh, begitu kuat. Dia bilang, kalau memang Allah yang suruh engkau, saya nggak kecil hati. La yudayyi'una. Ya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Lalu Hajar, dia balik kembali ke tempat dia ditinggalkan. Dia nggak ngejar lagi tuh Ibrahim alaihissalam. Berangkat dia. Ibrahim berangkat. Jalan. Belum berani Bu dia balik badan sambil nengok. Nggak berani pula dia balik badan sambil dada begitu. Enggak. Nggak ada kisbah juga. Nggak ada pelukan terakhir juga. Nggak ada. Balik badan gitu aja. Jalan. Setelah dia rasa sudah cukup jauh, baru dia balik badannya. Dia lihat dari kejauhan itu fisiknya Hajar dan Ismail alaihi salam dalam bentuk dua titik hitam yang bergerak-bergerak. Dan dia yakini itu tubuh mereka berdua. Karena tidak ada orang lain di situ. Baru dia angkat tangan. Dia doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat tangannya. Dia doa sama Allah. Yang doanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Silakan buka surat Ibrahim ayat 37. Surat Ibrahim ayat 37. Sudah ketemu? Di situ Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Diadukan sama Allah. Aduhai Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan bagian dari anak keturunanku biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, di lembah yang tidak ada kehidupan, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Dia minta sama Allah. Yang pertama dia minta sama Allah, ya Allah semoga anak turunanku ini jadi orang yang menegakkan salat. Orang yang baik, orang yang saleh. Ini pelajaran buat kita sebagai orang tua. Doa pertama buat anak, minta agar anak kita dijadikan saleh, jadi baik. Kalau anak kita jadi saleh, jadi baik, jamaah sekalian, maka insya Allah akan bermanfaat buat kita juga di akhirat nanti dengan kesalehannya dan kebaikannya. Nabi Ibrahim minta sama Allah begitu, Allah kasih. Kenapa Allah kasih? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah bantah Allah. Hamba Allah yang tidak pernah bantah Allah, dia minta apa saja doanya mustajab. Segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih anaknya tidak hanya satu saja. Bahkan turunan-turunannya menjadi saleh dan menjadi generasi para nabi dan para rasul. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Yakub saja, dari turunan Yakub itu Bani Israel muncul di situ, dan dari Bani Israel dilalui sekitar 12 orang nabi. Bisa dibayangkan ini doanya seorang hamba Allah yang namanya Ibrahim. Karena ketundukannya begitu tinggi dan dia minta sama Allah. Waktu itu yang dia minta di situ anaknya Ismail. Tetapi Allah kasih tidak hanya untuk Ismail. Allah kasih kepada seluruh turunannya berikutnya. Artinya orang tua yang saleh, yang patuh, yang takwa, yang taat. Kalau dia minta efek doanya panjang. Bisa turun kepada sekian generasi dan terbukti itu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalil utama. Dikasih sama Allah. Yang kedua dia minta sama Allah,
Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung dan condong pada mereka. Nabi Ibrahim, dia nggak tahu berapa lama dia pergi. Ini satu perempuan lemah dan satu anak masih kecil. Tinggal di tengah-tengah gurun pasir tersebut, di lembah yang begitu gersang dan begitu tandus. Apa yang bakal terjadi buat mereka, Nabi Ibrahim tidak tahu berikutnya. Dia serahkan sama Allah, dia minta sama Allah, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung dan condong pada mereka. Dan akhirnya terbukti. Nabi Ibrahim fisiknya tidak bersama Hajar dan Ismail alaihissalam. Tetapi doa-doanya selalu bersama Ismail dan Hajar alaihissalam. Terbukti selama kepergian Nabi Ibrahim, itu Hajar dan Ismail alaihissalam tidak pernah mendapatkan intimidasi, tidak pernah mendapatkan kejahatan dari orang-orang yang lewat tempat itu. Tidak pernah kita baca dalam sejarah Hajar dan Ismail alaihissalam diganggu sama orang. Itu berkat siapa? Berkat doa Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung dan condong pada mereka. Kita, doa kita buat anak kita yang kedua itu, kita minta sama Allah, siapa saja lihat anak kita senang. Di sekolah dia disayang sama teman-temannya. Disukai sama gurunya. Dapat lingkungan yang aman buat dirinya. Di tempat kerja dia punya teamwork yang bagus, tidak punya rekan kerja yang khianat, yang jahat, yang culas. Itu dibacain doa itu. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung dan condong pada mereka. Setelah Hajar dan Ismail alaihissalam, Allah anugerahkan oase Zamzam. Tempat itu akhirnya perlahan-lahan jadi ramai. Banyak kafilah dagang lewat tempat tersebut minta air. Tidak ada kafilah dagang yang isinya laki-laki semua itu datang ambil air suka-suka, nggak ada. Mentang-mentang mereka laki-laki semua, ini cuma perempuan dan anak kecil, nggak pakai izin, enggak. Datang minta izin mereka. Datang minta izin. Bahkan suku pertama kali yang menetap di kota Mekah di kemudian hari namanya suku Jurhum. Itu kepala sukunya dia pemuka besar, orang terpandang, punya pasukan, cukup disegani. Ketika kepala suku Jurhum ini mau tinggal di tempat itu, mereka datang baik-baik. Minta izin kepada Hajar agar diizinkan tinggal tempat itu. Karena tuan tanahnya Hajar di situ. Iya. Minta izin. Bisa aja kan sebenarnya kepala suku ini datang, langsung ambil alih tempat tersebut. Kan tinggal dihabisi aja 2 orang ini. Perempuan dan anak kecil. Datang dikuasai airnya. Mereka diusir atau dikemanakan, atau bisa saja dibunuh. Tapi itu tidak terjadi, Bu. Jadi siapa saja yang melihat Hajar dan Ismail alaihissalam, itu tunduk. Ada wibawa yang terpancar dari Hajar dan Ismail alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Dan dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, jemaah sekalian, turunan Nabi Ibrahim itu kita lihat, semuanya masing-masing punya pesona. Ismail dengan pesonanya, disenangi oleh banyak orang di Mekah. Ishak dengan pesonanya, Yakub dengan pesonanya, melahirkan turunan dari Bani Israel yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar itu. Yusuf dengan pesonanya kan, yang kita tahu kisah dalam surat Yusuf. Di seluruh turunan Nabi Ibrahim itu masing-masing mereka punya pesona yang Allah berikan kepada mereka. Sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dia mengatakan di hadis Nabi katakan apa? Kata Nabi Muhammad, aku ini berkat doa kakek buyutku dahulu yang namanya Ibrahim. Karena doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad siapa saja yang lihat dia terpukau. Itu bukan dibuat-buat sama Nabi. Ya, ada orang belajar biar keluar inner beauty-nya. Nabi nggak pakai itu. Allah yang kasih. Doa kakek buyutnya Ibrahim alaihissalam.
Man ra'a wajhaka yas'ad, siapa saja yang melihat wajah engkau wahai Rasul, kata ulama-ulama dalam syair-syair mereka itu. Siapa saja yang melihat wajah engkau wahai Rasul akan terpukau dan terpesona. Memang begitu. Siapa saja yang lihat engkau wahai Rasul langsung jadi gembira. Yang sedih lihat Nabi langsung senang. Dulu ada tokoh Yahudi, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Salam. Itu dia pingin debat Nabi. Dia datang dari rumahnya mau temui Nabi, sudah bawa bahan-bahan debat. Tokoh Yahudi. Ketika dia berjumpa dengan Nabi, sudah ketemu berhadapan dengan Nabi, nggak jadi debat. Dia lihat muka Nabi, langsung dia mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Orang bilang, katanya lu mau debat. Kenapa jadi tunduk? Dia bilang, saya ketika tatap wajahnya, saya meyakini ini orang baik, ini orang jujur, dan dia benar Rasul. Karena pesona. Nabi dari Mekah masuk ke Madinah. Itu ketika Nabi masuk ke Madinah, sebelum Nabi masuk ke Madinah, di Madinah itu sudah ada persiapan untuk memilih pemimpin di kota Madinah untuk menggabungkan dua suku besar, Aus dan Khazraj jadi satu. Mereka sudah mau tunjuk namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mau ditunjuk sebagai pemimpin mereka. Belum diangkat, tapi sudah ada kesepakatan akan angkat dia. Tinggal nunggu kapan baiatnya. Tiba-tiba ada peristiwa hijrah. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabatnya. Nabi masuk ke Madinah. Itu orang-orang di Madinah semuanya fokusnya ke Nabi. Yang tadinya mau memilih Abdullah bin Ubay gagal, nggak jadi pilih. Kita pilih dia saja. Nabi tidak tawarkan diri untuk jadi pemimpin. Tidak nyodor-nyodorkan diri. Tidak minta-minta untuk jadi pemimpin. Mereka tunjuk langsung Nabi jadi kepala negara. Makanya Abdullah bin Ubay di kemudian hari dia sakit hati sama Nabi. Dia jadi dendam sama Nabi sehingga akhirnya dia jadi tokoh munafik kan, pura-pura masuk Islam hanya untuk menggoncang kekuatan kepemimpinan Nabi dari dalam. Karena dia merasa Nabi mengambil alih posisinya. Padahal Nabi tidak pernah ambil alih posisinya. Nabi ditunjuk secara aklamasi dan orang-orang di Madinah memang lihat Nabi langsung terpukau. Dan itu doa Nabi Ibrahim kalau kita tarik itu, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung dan condong pada mereka. Banyak kisah tentang Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam yang dengan segala macam bentuk pesonanya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dia doa sama Allah, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berikanlah anak turunanku ini rezeki dalam bentuk buah-buahan agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, jiwa-jiwa yang bersyukur. Allah kasih itu. Nabi Ibrahim itu permintaannya mengalami lompatan yang begitu jauh, Bu. Mintanya langsung buah, instan. Pohonnya kagak ada, nggak numbuh, tapi minta buah. Datang nggak buahnya? Datang tuh. Dalam riwayat Ismail alaihissalam dari semasa air zam-zam itu ditemukan, Ismail sudah makan buah enak. Karena kafilah dagang dari negeri Syam yang juga melintasi tempat tersebut, itu mereka suka berbagi, minta air, berbagi buah. Berbagi buah-buah dari negeri Syam yang mereka bawa di onta-onta mereka. Berbagi makanan. Berkat doa ayah yang tak membersamainya. Ayahnya tidak membersamainya, tetapi doa membersamainya, hidupnya makmur. Dan doa Nabi Ibrahim ini sudah ribuan tahun yang lampau. Sudah ribuan tahun yang lampau. Efek doanya masih terjadi sampai saat ini. Kota Mekah tidak pernah sepi buah. Dan tidak kenal musim. Selalu ada buahnya. Kita yang tumbuh pohonnya di sini nunggu musim. Sana nggak nunggu musim. Banjir buah, ibu-ibu yang sudah pernah haji pernah merasakan buahnya sampai berlebih-lebih di musim haji. Sampai dibawa-bawa ke kamar. Mak-mak itu suka bawa sampai bawa ke kamar sampai busuk kadang-kadang. Pengen bawa aja. Tapi kagak dimakan. Karena kebanyakan dibawanya. Buah. Bahkan ada beberapa jenis buah di sana yang pohonnya tidak tumbuh di sana, harganya lebih murah di sana ketimbang di sini yang ada pohonnya. Doa Nabi Ibrahim
alaihissalam, warzuqhum minas samarat. Dia doa buat turunannya, tapi Allah kasih buat negeri itu. Nabi Ibrahim minta sama Allah agar Mekah menjadi negeri yang aman. Baladan aminan, negeri yang aman. Allah kasih itu Mekah aman. Allah jadikan Mekah itu aman, itu berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Keberkahan negeri Mekah itu berkat doanya Ibrahim. Dan keberkahan negeri Madinah berkat doanya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi ujian yang Allah berikan kepadanya belum selesai. Ketika sudah sekitar 11 tahun kemudian atau lebih, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah. Diperintahkan sama Allah temui keluarganya. Disambut itu sama Hajar. Bayangin nih, belasan tahun kagak kembali tanpa ada kabar, tanpa ada WhatsAppan. Ya, tanpa ada teleponan, tanpa ada video call zaman itu. Tahu-tahu muncul. Hajar alaihissalam menyambutnya sebagaimana dahulu dia menyambut suaminya. Dia nggak bilang sama suaminya, dari mana aja loh. Masih ingat jalan pulang? Enggak. Dia terima suaminya. Dia sambut dengan baik. Dia panggil anaknya. Dia bilang, ini ayahmu. Ismail alaihissalam. Dia peluk ayahnya. Dia senang berjumpa kembali dengan ayahnya. Selama ini dia cuma mendengar cerita tentang sang ayah dari ibunya. Baru senang-senang bercengkrama. Dapat wahyu Allah. Allah perintahkan untuk disembelih. Ibrahim alaihissalam, dia minta pendapat anaknya. Fanzur maza tara, dia bilang, apa pandanganmu wahai anak? Lihat jawabannya Ismail, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan padamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kau akan dapati aku jadi golongan orang-orang yang dari sinilah peristiwa kurban itu terjadi. Ketika proses penyembelihan itu akan berlangsung, Allah mengutus Jibril datang membawa 1 ekor domba sebagai penggantinya Ismail alaihissalam. Dan mereka berdua dinyatakan lolos dan lulus ujian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang ibadah kurban yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad pada tahun kedua hijrah. Ya. Tapi kalau kita tanya syariat kurban ini sudah ada sejak kapan? Sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Populernya pada zaman Nabi Ibrahim dan disyariatkan di umat Nabi Muhammad di tahun kedua hijrah. Apa dalilnya? Dari zaman Nabi Adam sudah ada perintah kurban. Ibu-ibu buka sekarang. Surat Al-Ma'idah. Ya. Al-Ma'idah. Ayat yang ke-27. Al-Ma'idah. Surat yang kelima ya. Ayat yang 27. Sudah ketemu? Agak dingin, adem, hujan, awas ngantuk ya. Apalagi khusus yang nyender-nyender itu. Nyender, selonjoran sambil kunyah. Yang dikunyah belum habis sudah tidur duluan. Baik. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Itu Allah bilang sama Nabi Muhammad. Dan ceritakan kepada mereka. Jadi Allah perintahkan Nabi ceritakan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
berita tentang dua anak Adam alaihissalam dengan sebenar-benarnya kisah. Apa sebenar-benarnya kisah itu? Idz qarraba qurbanan. Ketika dua anak Adam tersebut idz qarraba qurbanan, dua-duanya mempersembahkan kurban. Coba lihat artinya di situ. Mempersembahkan kurban enggak? Kurban. Jadi Nabi Adam panggil dua anaknya yang sedang berselisih tentang perjodohan mereka itu. Salah satunya persisihan itu. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ini ada perintah kalian berdua serahkan kurban. Kurban mereka waktu itu apa? Hasil bumi. Karena masing-masing punya kebun. Dipetiklah hasil bumi yang mereka tanam itu. Dan juga hewan ternak mereka. Jadi hasil bumi, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Dan juga hewan ternak mereka. Diletakkan di sebuah wadah yang begitu besar. Hewan ternaknya nggak disembelih dalam keadaan hidup. Diikat. Diletakkan di atas bukit. Habil bawa dia punya, Qabil bawa dia punya. Dikurbankan itu kepada Allah. Ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Letakkan di atas bukit. Nunggu nanti. Lihat siapa yang diterima, siapa yang tidak diterima. Yang diterima hilang. Atas izin Allah hilang. Yang tidak diterima tetap utuh. Qabil dia bawa hasil panen yang asal-asalan. Sayur yang sudah 4-5 hari. Hewan ternak yang kurus, nggak gemuk. Adapun Habil yang dia bawa, yang baru dia petik, berkualitas, bagus-bagus. Hewan ternak yang dia bawa, hewannya yang gemuk, yang cakep, yang bersih. Maka ibu-ibu kalau lihat dalam riwayat hadis Nabi itu, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, aku melihat Nabi menyembelih hewan kurban bawa 2 ekor domba yang putih, bersih, cakep dan memiliki tanduk yang bagus. Bersih. Nabi pilih yang begitu. Itu sunnah Nabi. Kemudian kata Anas bin Malik, aku melihat Nabi merebahkan domba tersebut, direbahkan sama Nabi, sambil kakinya Nabi itu menekan tanduk domba, tanduk bagian kanannya, kemudian Nabi mulai proses penyembelihan sambil membaca bismillah dan bertakbir. Ya. Berarti di tempat penyembelihan hewan kurban hanya boleh lakukan menyebut nama Allah. Tidak boleh di tempat penyembelihan itu ada musik-musik. Wah, ini biar petugasnya biar semangat. Ayo putar dangdutan. Lagi nyembeli musik dangdut gede-gede nggak boleh. Berisik aja nggak boleh kok. Ibu-ibu datang ke tempat penyembelihan itu di tempat penyembelihan itu tempat ibadah. Makanya dibilang ibadah kurban, Bu. Kurban ini ibadah, Bu. Makanya datang di tempat itu dianggap datang ke tempat ibadah. Kan dikatakan dalam riwayat hadis itu, ya. Amalan yang paling disukai di tanggal 10 Zulhijjah itu adalah apa? Nyembelih. Yang paling disukai oleh Allah. Bukan jalan-jalan. Bukan nyate. Bukan yang paling disukai, nyembelih hewan kurban. Maka Nabi mengatakan, fatibu biha nafsan. Kata Nabi, fatibu biha nafsan. Artinya apa? Sucikanlah jiwamu dengan menyembelih kurban. Orang kalau rajin menyembelih kurban, itu dia sebenarnya sedang berusaha untuk mensucikan jiwanya dari nafsu-nafsu hewani. Setiap kali kita berkurban itu kita berusaha untuk membasmi syahwat hewani kita. Karena kita ini manusia, ini banyak syahwat hewaninya. Ya. Marahnya, dendamnya, itu syahwat hewaninya. Apalagi sekarang ini, mohon maaf Ibu, sekarang ini dunia tidak sedang baik-baik saja, bahaya. Saya kemarin ngobrol sama orang yang bergelut di bidang network, di bidang IT, ya. Provider, salah satu provider yang cukup besar di Indonesia. Dia mengatakan, Habib, mohon maaf nih, dia bilang. Sekarang cukup mengkhawatirkan, kenapa? Karena
penyebaran alur berita yang negatif itu jauh lebih kencang ketimbang yang positif. Sebenarnya contohnya apa? Dia bilang sekarang ini itu dua hal yang paling kencang, yaitu judi sama pornografi. Beredarnya cukup kencang di media-media itu. Ini orang provider yang ngomong sama saya. Dia menceritakan kepada saya, tidak usah sebut nama providernya. Dia pernah menceritakan sama saya, providernya mereka pernah tutup. Provider yang mereka tahun 2025 pernah menutup 12 aplikasi judi online. 12, cuma 12, baru 12 ditutup. Itu mereka mengalami kerugian per hari itu, kerugiannya per harinya itu 8,6 miliar lebih. Rugi, rugi karena tidak ada yang beli pulsa. Karena jadi pengeluaran orang pulsa untuk judi online itu per hari itu dengan satu provider itu 8,6 miliar per hari. Sebulan berapa? Gitu. Itu kan syahwat-syahwat hewani. Maka membunuhnya dengan cara apa? Ibadah kurban. Hukum ibadah kurban itu apa? Sunnah muakkadah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mampu. Siapa itu mereka yang mampu? Mereka yang sudah mampu menghidupi dirinya, kebutuhan pokok dirinya, dan kebutuhan pokok orang-orang yang menjadi tanggungannya. Maka dia sudah anggap mampu. Maka hukum baginya hukumnya sunnah muakkadah untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau Nabi Muhammad, ibadah kurbannya Nabi wajib. Nabi Muhammad tidak pernah absen kurban tiap tahun, nggak pernah absen. Nabi bersabda, aku diwajibkan tentang 3 hal yang bagi kalian umatku itu sunnah. Tatawu, walakum tatawu, bagi kalian tatawu sunnah, tetapi bagi saya wajib. Apa saja itu yang wajib bagi Nabi? Al-witr. Nabi tidak pernah tinggalkan sholat witir. Karena sholat witir bagi Nabi wajib. Umatnya tidak wajib. Tapi yang bisa jaga, bagus. Tidak pernah tinggalkan. Nabi nggak pernah absen witir. Yang kedua, wan nahar. Ibadah kurban. Nabi tidak pernah absen tiap tahun kurban. Karena wajib bagi Nabi. Sunnah bagi umatnya. Yang ketiga, salatul duha. Salat duha. Nabi salat duha tidak pernah absen. Karena bagi dia wajib. Jadi ada yang wajib buat Nabi, tapi tidak wajib bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini anak Nabi Adam dua-duanya serahkan. Kemudian di sini Allah katakan, fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, satu tidak diterima. Kenapa yang satu ini tidak diterima? Karena dia asal-asalan kurbannya. Jadi ibu-ibu yang berkurban tahun ini, ya, jangan pede banget bakal diterima. Perhatiin. Perhatikan syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Dan salah satu disebutkan dalam firman Allah ini, surat Al-Maidah ini, ayat 27 ini. Ketika yang punyanya Qabil tidak diterima, Qabil mengatakan apa? La aqtulannaka, saya bakal bunuh lo. Dia kesal sama saudaranya Habil karena punya dia diterima. Tetapi Habil dia jawab, dia bilang sama saudaranya yang Allah abadikan dalam Al-Quran ucapannya itu. Dia bilang, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mau menerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Jadi orang muslim berkorban memang disuruh. Sunnah muakkadah. Syarat diterima takwa. Ini dua-dua anak Adam, dua-dua beriman nggak sama Allah? Beriman. Satu diterima, satu tidak diterima. Kenapa? Yang satu tidak takwa. Jadi kita berkorban, mulai kita canangkan di hati kita, saya berkorban karena Allah, kemudian jaga nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar korban kita diterima sama Allah Subhanahu. Ya, begitu. Jadi biar takarrub kita kepada Allah itu betul-betul terwujud. Ya. Kita berkorban
Karena memang kita menginginkan mendapatkan nilai pahala. Bukan karena kita ingin dipuji sama tetangga kita, oh kambingnya gede banget, sapinya besar banget. Enggak. Kita berkorban semata-mata ingin takarrub, ingin melanggengkan keintiman, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban ini yang merupakan syariat yang sudah dicanangkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, dan juga ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Dalil dalam Al-Quran disebut di situ, fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah engkau untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ulama mengartikan Allah perintahkan solat digandeng dengan perintah berkurban, artinya apa? Orang kalau mau kurbannya diterima, jaga juga solatnya. Solatnya bolong-bolong, kurbannya sapi 1000 kilo. Nggak diterima. Solatnya nggak dijaga. Ya. Fasalli, satu paket itu, fasalli li rabbika wanhar. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar artinya salatlah engkau terlebih dahulu, salat Idul Adha, baru potong hewan kurban. Di pemotongan hewan kurban itu dilaksanakan setelah selesai salat Idul Adha. Suaminya lagi berangkat sholat Idul Adha, istrinya nggak berangkat sholat, dia panggil orang, potong. Kan di situ kan memang sudah dibilang tanggal 10 matahari terbit sudah boleh potong. Iya, tanggal 10 matahari terbit sudah boleh potong. Tapi sholat Idul Adha dulu. Karena dalam sunnahnya Nabi dan sahabat-sahabatnya berangkat sholat, pulang, baru potong. Kata Nabi, yang melakukan itu ikut sunnah kami. Yang motong sebelum sholat selesai, dia potong, maka tidak sah. Dan dagingnya hanya boleh dimakan oleh keluarganya saja, tidak dapat dikatakan sebagai daging kurban. Dianggap daging potong biasa. Ya. Boleh nggak potong hewan kurban malam hari? Tanggal 10 tapi malam sampai malam, boleh nggak? Tidak dilarang, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Kenapa makruh? Dikarenakan dia khawatirkan terjadi kesalahan dalam penyembelihan karena malam hari. Yang kedua, dia khawatirkan agak repot dalam pembagian karena malam baru motong. Gimana mau baginya? Yang ketiga, dikhawatirkan kalau dipotong di malam hari itu, dikhawatirkan menyulitkan bagi orang yang mau menyaksikan. Ya, aki-aki umur 75, dia nitip hewan kambingnya. Terus kata panitia, bapak nanti punya bapak ini kayaknya motongnya jam 12 malam. Sedangkan aki-aki ini jam 8 udah tidur. Sedang dia mau nonton punya dia dipotong. Maka jauh lebih baik waktu paling afdol, paling utama menyembelih hewan kurban adalah di waktu pagi, siang, sampai sore. Kalau tidak selesai hari itu, bisa hari berikutnya. Karena waktunya dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Tanggal 13 sampai terbenamnya matahari. Jadi dipahami itu. Ya. Syaratnya ya Muslim, orang yang merdeka, kemudian dia akil baligh, ya. Akil baligh. Jadi kalau yang tidak akil, belum akil baligh, tidak belum jatuh hukum sunnah muakkadah untuk kurban bagi dirinya. Tidak jatuh baginya hukum untuk beribadah kurban. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kemudian berkembang. Jadi berarti apa? Berarti memang ibadah kurban itu sudah ada dari zaman-zaman sebelumnya. Ya. Sudah ada. Hanya modelnya beda-beda. Zaman Nabi Adam itu anaknya seperti terus turun sampai zaman Nabi Ibrahim. Berikutnya sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah kurban nggak kurban, hanya cara mereka kurban udah salah. Mereka potong onta mereka terus dilumurin darah onta tersebut di patung-patung mereka. Ya. Bukan karena Allah. Jadi orang yang berkurban tidak karena Allah tidak diterima. Kurbannya
Makanya ada baca bismillahnya, ada takbirnya. Karena diperuntukkan semata-mata memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau motong sesuatu dikarenakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap sebagai ibadah. Dulu di zaman Nabi, Bu, ya, hasil panen itu sahabat-sahabat Nabi kalau habis panen kurma, habis petik, itu mereka nggak langsung jual ke pasar. Mereka bawa ke depan Nabi. Kurma-kurma itu dibawa ke hadapan Nabi, didoain dulu sama Nabi. Nabi angkat tangan, Nabi doa, Allahumma barik lana fi madinatina. Allahumma barik lana fi samarina. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Nabi doa, ya Allah berikanlah keberkahan bagi negeri kami. Ya Allah berikanlah keberkahan bagi buah-buah kami ini. Kemudian ya Allah berikanlah keberkahan bagi sa' dan mud kami. Sa' dan mud itu adalah alat ukur timbangan. Jadi alat timbang yang dipakai di zaman Nabi. Ketika jualan itu mereka pakai sa' dan mud. Alat timbangnya itu. Ya Allah berikanlah keberkahan pada alat-alat timbang kami. Setelah Nabi selesai doa, Nabi panggil anak-anak kecil. Anak-anak kecil dipanggil sama Nabi, disuruh ambil makanan itu. Jadi Nabi bagi pertama kali siapa? Anak-anak tanpa dosa, makan. Buah yang baru dipanen. Setelah itu baru Nabi katakan sama sahabat-sahabat yang punya kebun itu, silahkan angkat korma-korma kalian. Bagilah kepada, juallah di pasar-pasar kalian. Disuruh angkat, suruh baru jual di pasar. Makanya di zaman Nabi hasil panen berkah. Selalu dibuat begitu. Pernah dengar nggak di zaman Nabi ada hama? Gagal panen? Ya, enggak ada hama yang membahayakan sekali, nggak ada. Kenapa? Karena didoain. Ya, didoain. Hasil panen itu didoain. Dibawa ke Nabi didoain dulu. Terus dikasih makan anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil itu walaupun mereka tidak perlu doa, anak-anak kecil itu. Mereka makan, anak kecil itu kalau kita bikin senang saja, itu udah doa buat kita. Anak itu dia senang saja, udah doa buat kita. Dan insya Allah jadi berkah itu. Dan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Ya, yang mana dulu? Yang mana nih? Yang mana? MC silakan. Yang mana dulu? Kenapa? Oh ini untuk apa? Ya Allah, main dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya ya Ustadz. Ya. Ustadz tadi membahas mengenai Hanif, Muslim yang Hanif. Melihat tantangan besar zaman sekarang ya Ustadz. Kita melihat pada era sekarang, era modern, itu salah satunya ada relativitas, yaitu anggapan bahwa semua agama itu benar. Saya mohon petunjuknya menurut Ustadz, bagaimana kita menyikapi akan hal fenomena ini, dan bagaimana secara teknis kita bisa menyikapi menjadi muslim yang hanif. Jadi satu, tanggapan mengenai bagaimana anggapan bahwa agama itu sama. Kemudian minta teknisnya saja Ustadz, bagaimana agar kita semua anak-anak kita, keturunan kita menjadi manusia atau muslim yang hanif. Demikian Ustadz, terima kasih. Ya. Ya, di dalam Al-Qur'an kan sudah dijelaskan. Ya. Kan dulu itu orang-orang kafir Quraisy, kenapa turun surat Al-Kafirun? Itu karena ada usaha dari orang-orang kafir Quraisy, para tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka kafir Quraisy menginginkan agar terciptanya narasi seluruh agama sama. Mereka mengajak Nabi, bagaimana kalau kita bikin kesepakatan tahun ini kami ikut menyembah Tuhanmu, wahai Muhammad, dan tahun depan engkau menyembah Tuhan kami. Itu usaha dari para pemuka kafir Quraisy untuk menciptakan kondisi agar nanti dianggap di kemudian hari bahwasanya seluruh agama sama.
turunlah firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Bagaimana dapat dikatakan sama sedangkan saya tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah? Wala antum abiduna ma. Sedangkan kalian juga tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Lalu bagaimana narasi semua agama itu sama sedangkan masing-masing agama tersebut itu mereka memiliki perspektif yang berbeda tentang Tuhannya. Ya. Maka di akhir firman Allah itu Allah katakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Jadi kalau mau dikatakan kita sama-sama muslim, ya sama-sama muslim. Kalau beriman, sama-sama beriman sama Allah. Yang sama-sama muslim saja ya, belum tentu betul-betul mukmin, ya kan? Belum tentu mukmin. Kan ada orang mengaku muslim tapi tidak mukmin. Dia mengatakan dirinya muslim, tapi tidak mukmin, tidak percaya hari akhir, ya kan? Itu kan tidak mukmin. Ya, tidak percaya akan ada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mukmin berarti. Tidak percaya akan ada hari pembalasan, tidak mukmin berarti. Ya. Tidak mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, belum mukmin sejati. Tidak menyembah Allah dengan tulus, tidak mukmin sejati. Yang sudah mukmin belum tentu muhsin kan? Ihsan. Ihsan itu kan paling tinggi sudah. Ketika dia tergabung dalam dirinya itu nilai keislaman dan keimanan yang paripurna dan meluncur sebagai hamba Allah yang ihsan. Jadi narasi-narasi tersebut sebenarnya untuk mengaburkan saja. Jadi untuk mengaburkan nilai-nilai akidah yang ada pada kaum muslimin saat ini. Sehingga akhirnya mereka, kaum muslimin akhirnya menjadi lemah nih daya imannya. Kalau orang yang betul-betul daya imannya kuat, semangat untuk belajar tentang nilai keislaman, dia tidak akan mudah terjebak dengan narasi yang mengatakan seluruh agama itu sama. Yang pertama. Yang kedua apa itu? Teknis menjadi manusia yang hanif. Menjadi manusia yang hanif. Di dalam Al-Quran dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Ayat kelima itu ya, surat Al-Bayyinah ayat kelima. Tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah kecuali menyembah Allah dengan memurnikan nilai agamanya dengan hanif. Ya. Jadi kita disuruh menyembah Allah dengan penuh ketulusan. Bagaimana bisa jadi hanif? Harus ada ikhlas. Tidak mungkin kita menjadi muslim yang hanif kalau kita tidak memiliki kendaraan yang ikhlas, tidak punya ketulusan. Ibrahim dia menjadi muslim yang hanif karena dia punya ketulusan tanpa batas itu. Sehingga dia menjalankan nilai keislamannya dengan hanif. Untuk menjadi jiwa yang hanif, berusaha untuk menjaga nilai akidahnya agar dia tidak mudah terjebak pada ranah musyrik. Kalau dia sudah tidak mudah terjebak pada ranah yang musyrik, maka dia sudah menjadi orang yang berusaha untuk menjaga nilai Islam yang hanifnya itu, Islam yang lurus. Orang yang muslim yang hanif, orang yang berusaha setiap saat yang berikutnya menjaga nilai-nilai ketaatannya kepada Allah, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin menjalani perintah Allah, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim yang hanif berikutnya adalah muslim yang senantiasa berusaha untuk menambah wawasan pengetahuannya tentang nilai-nilai Islam dalam hidupnya. Semakin tambah pengetahuannya tentang Islam, semakin dia dekat sama Allah, semakin dia memahami agamanya, semakin dia semangat dan cinta untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Teknis-teknisnya untuk menjadi muslim yang hanif. Allahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya mau bertanya bahwa ketika berkurban itu Allah seperti hewan kurban itu dikiaskan dengan membunuh sifat-sifat hewan daripada manusia. Nah tadi ketika
Nabi Adam putranya Habil dan mengkurbankan hasil kebun, itu tentu mengkiaskan sesuatu ya Ustadz. Nah ini yang belum saya tahu, mungkin kalau ada di hadisnya mengkurbankan apa dari kalau hasil kebun itu. Kalau yang biar saya tahu. Yang kedua mengenai kurban ya, kami misalnya berkurban itu selalu kepada panitia yang menyelenggarakan. Nah tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kurban akan diterima kalau yang kita kurbankan itu baik. Tapi kan itu sebetulnya jadi menjadi di luar jangkauan kami yang mengkurbankan. Itu bagaimana? Tapi niat kami sih mudah-mudahan yang mengelola itu bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Terus yang ketiga, apabila kami berkurban di daerah yang walaupun di dekat kita, tapi daerah itu kekurangan, tapi tidak di tempat yang kita tinggal. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam. Yang pertama, ya, yang saya bahas itu, yang pertama itu fatibu biha nafsan, itu hadis Nabi. Dan yang saya bahas itu berkaitan dengan syariatnya umat Nabi Muhammad. Ya, yang kita bahas sekarang kan syariat umat Nabi Muhammad. Syariatnya Adam tidak perlu kita bahas lagi. Itu kan kurban, mengenai kurban Habil dan Qabil itu kan hasil bumi, dan kita kan tidak melaksanakan itu. Ya, itu. Ya, kita tidak melaksanakan. Dan tidak perlu dibahas. Saya rasa tidak perlu dibahas filosofi dan sebagainya. Itu kurban yang dilakukan oleh anaknya Adam alaihissalam, yaitu ketika diperintahkan oleh Adam untuk menyerahkan. Nah, adapun umat Nabi Muhammad dari hasil bumi apa yang dilakukan? Ya sedekah. Dari hasil panennya disedekahkan biar berkah. Hasil yang dia panen dia sedekahkan, dia jual dan dia sedekahkan hasilnya, atau hasil dia panen dia bagikan kepada orang, itu biar berkah hidupnya. Kemudian yang kedua mengenai kurban, kita kurban di tempat jauh, ya itu berarti tergantung amanah orang yang kita titipkan hewan kurban. Itu yang pertama, amanahnya. Ibrahim sama Hajar, dia bertanggung jawab untuk membeli hewan kurban yang sesuai syarat. Mekah ya, di Mekah. Yang kedua, kita beli kurban dari tempat yang jauh, kita juga jangan pelit, beli yang bagus. Jangan cari yang paling murah, kan ada yang harga paling murah. Ya, sama Allah jangan pelit dah. Cari kurban, tempat jauh itu ternyata dia cuma harganya sekian. Kita nggak tahu harga sekian yang dapat kambing apa, sapi seperti apa, gitu. Ya, jadi menurut saya kalaupun di tempat yang jauh, ya udah di tempat yang jauh, harga yang paling bagus yang berapa, grade yang paling bagus itu aja yang kita bayar. Ya, itu yang kita bayar. Berarti kan nanti dibeli yang bagus di sana. Dan insya Allah amanah, mudah-mudahan amanah. Kalau dia tidak amanah, tanggung jawab dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita sudah tunaikan dan itu sudah ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengenai kita mau kurban di sekitar tempat kita, ya, ada yang tidak mampu. Lebih afdal di mana? Yang lebih afdal yang di sekitar kita yang tidak mampu, kalau ada. Ya, karena Nabi dalam hadis Nabi katakan, dahulukanlah yang terdekat padamu, kata wabda bima taul. Dahulukan yang terdekat darimu. Jadi yang terdekat itu makanya ada di sekitar tempat kita, komplek tempat kita ada warga kampung yang memang susah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat untuk di kota-kota besar sih semua udah pernah makan daging lah. Di daerah-daerah biasanya yang sulit, yang memang jarang sekali makan daging, yang begitu bahagianya mereka kalau dikasih kurban di sana. Ya kita lihat orang yang mau kita titipkan, orang yang kita sudah percaya, yang sudah berlangganan, kita sudah berlangganan sama dia, sudah sering sama dia, yang sering buat laporan. Maksudnya setelah dikurban dikirimkan laporan. Jadi tidak hanya kita kirimkan uang terus ada laporan sudah selesai, tapi dia kirimin fotonya. Saya kebetulan di tempat saya di Nusa Tenggara Timur itu yayasan saya menyelenggarakan terus, dan tiap tahun kita selalu terima dari luar kota, dari Jakarta, dari Bintaro, dari Tangerang, di mana-mana. Dan setiap tahun di sana disembelihkan, semua dilaporkan, dan semua yang berkurban kita kirimkan masing-masing ke nomor handphonenya tentang hewan yang sedang dipotong itu, hewan yang sedang dipotong plus namanya kita kirimin. Dan memang harus seperti itu. Kenapa? Untuk menenangkan hati yang berkurban. Seperti itu. Nah, kalau ada
orang berkenan sama kita, kita terima. Tidak berkenan, mohon maaf Ustaz, kita sudah ada di tempat, kita tidak kecil hati. Alhamdulillah, yang penting sama-sama berkurban. Mau di mana saya sama, kita bilang. Di mana saya sama, silakan. Mau ikut di mana, silakan. Kita hanya menawarkan, kalau mau ikut bersama kami. Begitu kita bikin tiap tahun. Kita sudah bikin lebih dari 20 tahun kita bikin rutin. Sampai ada yang sudah ada yang bahkan kita belum umumkan mau bikin program kurban, sudah ditanya jauh-jauh hari. Karena mereka sudah terbiasa menyalurkan kurban dan dapat informasi setelah hewan kurban itu dipotong, dikabarkan proses penyembelihannya, kemudian plus ketika menyembelihnya itu plus namanya dipasang di situ, dilihatin namanya dipasang, dipotongin, ada ucapan terima kasih. Kadang juga ada video pendek yang disampaikan secara singkat oleh jamaah sekitarnya. Ya, ala kulli hal seperti itu saya rasa. Baik. Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Ingin bertanya Ustaz. Ini berbalik kepada kisah yang tadi Ustaz sampaikan di perjalanan Nabi Ibrahim dan istrinya ke Mekah. Tadi disampaikan bahwa selama perjalanan itu mereka tidak ada ngomong-ngomong. Begitu juga waktu Hajar ditinggalkan di lembah itu. Sebagai manusia normal atau logikanya kan itu rasanya aneh ya Ustaz. Kalau Nabi Ibrahim kita yakin karena beliau kekasih Allah mungkin dikasih sifat tertentu. Nah ini sebagai istrinya Hajar, dia diam aja apa juga diberi sifat sabar atau tawakal kepada beliau. Karena nggak ada kisah yang menceritakan hal itu. Cuman saya terpikir aja kok bisa ya begitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya, Allah itu menghadirkan kepada para nabi-nabi itu orang-orang di sekitarnya juga orang-orang pilihan. Ya. Jadi yang menjadi istri para nabi itu juga dipilih sama Allah juga pastinya. Oh, oke. Ada peran ya. Seperti Nabi Muhammad di sekitarnya itu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, itu masing-masing dengan keistimewaan. Jadi Allah pilih orang-orang yang Allah tetapkan keistimewaannya. Hajar alaihissalam itu memang memiliki dimensi tawakal yang begitu hebat. Makanya dalam riwayat hadis itu dikatakan Hajar mengatakan la yudayyi'una. Dia bilang kalau begitu Allah tidak mungkin sia-sia. Itu kan suatu model tawakal yang dahsyat yang dimiliki oleh Hajar alaihissalam ketika dia mengatakan la yudayyi'una. Allah tidak mungkin sia-siakan kami di sini. Dan karena tawakalnya yang begitu hebat itu, maka ketika dia berusaha cari air pun setelah dia sudah selesai lewat usahanya, dia bilang sama Allah kan, dia katakan lagi sama Allah, ya Allah, ini sudah lelah saya, sudah letih saya serahkan urusan saya kepada Engkau. Allah hadirkan air buatnya. Jadi Hajar ini memiliki tawakal dan kepasrahan kepada Allah yang begitu tinggi dan dia menjadi istimewa. Makanya setiap kali berada di bulan haji, ini nama 3 figur ini kan muncul terus. Ya kan? Dan Ibrahim namanya tidak muncul sendiri. Di situ muncul Hajar, muncul juga Ismail alaihissalam. Ada peran Hajar di situ. Kenapa? Karena terbukti dalam prosesi haji ada sa'i. Sa'i itu kan prosesnya Hajar itu. Yeah. Bukan prosesnya Ibrahim. Ya, sa'yun. Apa artinya sa'yun itu? Perjuangan, usaha keras, sa'yun. Dan itu dilakukan oleh Hajar alaihissalam. Tapi nggak ada gelar tertentu ya untuk Hajar itu dengan sifatnya yang demikian Ustaz. Ya. Sudah tidak perlu kasih gelar, sudah ketahuan Hajar itu. Kita sudah tidak perlu kasih gelar, sudah ketahuan Hajar dengan keistimewaannya itu. Ya. Ya tadi kan seperti Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Iya. Ya. Nah istrinya itu Allah yang kasih Bu. Masa kita mau suruh Allah kasih gelar? Enggak, maksudnya nggak ada kedengar cerita begitu? Nggak ada Bu. Okay. Kalau Hajar tidak ada gelar. Tetapi dalam prosesi haji ini, dalam prosesi ibadah haji, peran Hajar itu terungkap di situ kan sa'i. Dia lewat Safa dan Marwah. Safa itu suci, Marwah itu kepuasan dan kemuliaan. Usahanya itu lewat cara-cara yang suci berakhir dengan Marwah. Kenapa Allah pilihnya Hajar? Untuk menemani untuk menemani Ismail dan bersama Ibrahim pergi. Kenapa Allah tidak suruh yang dibawa itu Sarah waktu itu? Disuruh bawanya Hajar. Allah pilih karena Allah tahu betapa tangguhnya Hajar alaihissalam. Betapa kuatnya dia. Betapa dia cintanya itu begitu kokoh kepada
Ibrahim suaminya. Penuh dengan ketaatan, ditinggalin sama Ibrahim, dia tidak ada sumpah serapah keluar dari mulutnya. Kemudian dia merawat anaknya dengan telaten. Dan terbukti suksesnya Hajar alaihissalam ketika Ibrahim mengajak putranya untuk mengikuti perintah Allah untuk menyembelihnya, itu Ismail menjawabnya dengan jawaban yang cukup dewasa. Kalau bukan seorang ibu seperti Hajar alaihissalam yang begitu hebat mendidiknya, tak mungkin jadi begitu Ismail. Kan Ismail ini tumbuh sampai remaja itu di bawah asuhannya Hajar alaihissalam. Tetapi dia jawab, dia bilang, ya abat if'al ma tu'mar. Itu kan jawaban yang dahsyat itu. Yang Ibrahim pun terkejut dengan jawaban itu. Dan ketika sampai di tempat prosesi penyembelihan, itu yang ada dialog di mana Ismail itu dia menguatkan hati bapaknya. Dia duduk di tempat prosesi penyembelihan, Ibrahim sudah siap-siap mau menyembelih anaknya. Kata Ismail, wahai ayahku, sudahkah engkau asah dengan begitu tajamkah pisau yang kau bawa itu, agar ketika engkau menyembelih aku itu nanti engkau tidak butuh berkali-kali untuk menyembelihku, sehingga engkau tidak perlu merasa sedih melihat tubuhku menggelepar berkali-kali kalau pisau itu tidak tajam. Dia bilang sama ayah, dia pastikan benar-benar tajam. Terus dia buka bajunya, dia kasih ke ayah. Wahai ayahku, simpan bajuku ini, bawa pulang ke rumah, berikan kepada ibuku. Kalau dia rindu padaku, kangen padaku, dia dapat peluk bajuku ini dan mencium aroma keringatku, sehingga lepaslah rindunya padaku. Wahai ayahku, aku mohon padamu ketika engkau sembelih aku nanti, tolong jangan ada satu tetes darahku nempel di bajumu. Karena aku khawatir kalau ada darahku nempel di bajumu, kau pulang ke rumah, ibuku lihat bajumu ada darahku, kemudian dia akan menangis berhari-hari dan menjadi sedih, dan itu mengganggu keikhlasan. Wahai ayahku, mari cepat-cepat kita jalankan perintah Allah ini sebelum datang iblis lagi menggoda kita, menghalang-halangi niat baik kita. Itu ucapannya Ismail alaihissalam. Itu Ismail alaihissalam ketika dia mengucapkan itu, Ibrahim meneteskan air mata. Tidak ada kata-kata yang bisa dia ucapkan kecuali dia mendekati tubuh putranya, dia peluk erat-erat dan dia cium tubuh putranya bertubi-tubi sambil menangis, sambil mengatakan dia bangga punya putra seperti Ismail. Dialog ini disaksikan oleh malaikat Allah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Jibril turun, bawa satu ekor domba ganti Ismail. Ya. Alhamdulillah jelas semuanya Ustaz. Makasih. Sama-sama, Bu. Ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Ibu yang mau bertanya? Bu Esti? Enggak. Ada lagi Bu Ibu? Sudah? Bu ini? Mau nanya dia. Enggak. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikisahkan yang Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, dan juga sebelumnya itu kan dalam keadaan tidak ada bekal apa-apa. Apakah mereka tidak makan atau makan apa, Ustaz? Terima kasih, maaf. Saya tidak mengatakan tidak ada bekal apa-apa. Yang saya katakan tadi adalah dengan bekal yang secukupnya dan seadanya. Ya, bukan tidak ada apa-apa. Ya, kalau tidak ada apa-apa kebangetan. Jadi dengan bekal yang secukupnya dan seadanya. Yang akhirnya kehabisan juga. Karena setelah itu mau beli di mana nggak ada yang jualan. Nah, kebutuhan utamanya pada waktu itu adalah air. Maka berusahalah Hajar untuk mencari air itu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mata air Zam-Zam itu ya di bawah kaki mungilnya Ismail. Itu Hajar mencarinya di Safa Marwah, tapi munculnya di situ. Artinya Allah itu melihat usaha kita, hasilnya ada sama Allah. Hasilnya tidak di Safa, tidak di Marwah, tapi di dekat Ka'bah. Dan air itu, air Zam-Zam itu keistimewaan ya. Ya, diminum itu bikin kenyang juga. Air Zam-Zam itu. Ibu kalau minum air biasa, minum banyak, itu rasa perut kayak bunyi-bunyi, kayak goyang-goyang, kayak kebanyakan air.
Tapi kalau air zam-zam ibu minum sebanyak-banyaknya sampai rasa kayak penuh, tapi tidak rasa kayak kembung air. Beda. Coba minum aja. Makanya kan ulama itu sering menganjurkan apa? Kalau habis tawaf, ya, kan sunnah Nabi kan minum air zam-zam. Kata ulama, memang sunnah Nabi suruh minum air zam-zam habis tawaf, menghadap ke arah Ka'bah sambil berdiri. Tetapi kata ulama, jauh lebih bagus lagi, misalnya ikuti sunnah Nabi itu, dan alangkah bagusnya engkau minum sampai engkau merasa kenyang dengan air itu. Sebanyak mungkin minum. Dan setelah kita merasa kenyang dengan air itu, perut kita rasanya biasa aja, tidak merasa seperti kalau kita minum air biasa sampai banyak itu. Nah. Oh sekarang kan udah dekat-dekat toiletnya. Sekarang dekat-dekat situ sudah ada toilet sebenarnya. Tidak jauh. Kalau sudah tahu lokasinya, sekarang sudah banyak toilet dekat-dekat situ. Tidak. Kalau dulu kan harus keluar jauh. Kalau sekarang sudah ada yang dekat-dekat situ sebenarnya. Ada beberapa titik-titik sebenarnya dekat situ. Kalau di tempat-tempat sa'i itu, kan di tempat sa'i itu tinggal keluar sekarang sudah ada toilet sebenarnya, keluar sedikit. Sudah banyak kemudahan sekarang. Baik, cukup? Ya, 10:30. Nah. Demikian kajian kita pada hari ini. Syukur Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan wa ahsanal jazaa. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan langkah kita menimba ilmu